Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Ya. Sebelum kita melakukan mediasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya Bu. Nama saya Hani Rahmi, saya sebagai mediator bersertifikat Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator pada kasus ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri dari ibu penggugat terlebih dahulu Bu. Baiklah, saya perkenalkan diri, nama saya Bu Ratnawati. Pada kasus ini saya sebagai penggugat. Dan perkenalkan, nama saya Yunita sebagai yang tergugat dalam kasus ini. Baiklah, sebelum mediasi ini kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan oleh proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan ini. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 4, disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan ini, ibu-ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Ibu-ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani ibu-ibu saja dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Kira-kira apakah ibu sudah mengerti, ibu-ibu? Ngerti? Agar tidak terjadi fitnah nantinya terhadap diri saya, dalam tahap mediasi ini ada yang dinamakan dengan kaukus, Bu. Apabila ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, nanti atau tidak tercapainya solusi atau deadlock pada pertemuan kali ini, maka akan diadakan pertemuan lagi nantinya, di mana pertemuannya itu akan dilakukan oleh mediator dan salah satu pihak saja tanpa dihadiri pihak lainnya, yaitu dinamakan dengan kaukus. Misalkan ibu-ibu memiliki hal-hal yang tidak dapat disampaikan pada hari ini, maka nanti disampaikannya pada kaukus di pertemuan berikutnya. Jadi ibu-ibu terlebih dahulu kita jadwalkan dulu mediasinya. Mediasi ini kita sepakati bersama jika tidak tercapai solusi atau titik temu pada hari ini, maka akan dilakukan lagi mediasi selanjutnya. Nanti waktunya akan kita sepakati bersama, baik juga dengan kaukus yang mungkin akan terlaksana maupun nanti dengan perumusan dari kesepakatannya gitu. Jadi Bu, bagaimana ibu-ibu? Apakah sepakat kita untuk menjadwalkan dari mediasi ini? Sepakat. Saya usulkan Bu, agar mediasi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pada setiap minggunya. Setiap minggunya, oke. Ini ada usulan dari pihak penggugat Bu untuk mediasi ini dilaksanakan setiap hari Sabtu di setiap minggunya. Bagaimana Ibu tergugat? Saya setuju saja. Baik ibu-ibu, kita sudah sepakat mediasi ini akan dilakukan pada hari Sabtu di setiap minggunya. Semoga mediasi ini dapat mencapai solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama ya. Sebelum mediasi ini kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu ibu-ibu agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan mediasi ini. Baiklah, kalau dari saya ada 4 poin ya tata tertibnya. Yang pertama, baik tergugat maupun penggugat harus disiplin, kemudian tidak diperkenankan untuk mencaci maki, berkata kasar maupun mengumpat, dan tidak boleh membawa senjata tajam, dan tidak boleh menyela saat salah seorang sedang berbicara. Ibu-ibu boleh menambahkan kesepakatan ini. Mungkin dari ibu penggugat terlebih dahulu, ada yang ingin ditambahkan Bu? Satu aja Bu, sebaiknya kita minimalis lah pemakaian handphone. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sekarang kalau Ibu tergugat ada yang mau ditambahkan ini? Baik Bu, dari saya, kita sebaiknya tidak keluar masuk dari ruangan ini dan tidak boleh emosi. Terima kasih. Oleh karena itu berarti kita ada 7 poin tata tertib ya yang harus dipatuhi bersama dalam pertemuan mediasi kita, sehingga kita tidak saling merugikan. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita dengarkan dulu cerita dari Ibu penggugat, Ibu Ratnawati? Bagaimana keterangan dari Ibu? Silakan Ibu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gini Bu Yunita ini sampai saat ini masih terikat utang piutang kepada saya. Di dalam surat perjanjian yang sudah kami buat bersama, Ibu Yunita sepakat melunasi hutangnya pada tanggal 5 Januari 2025. Namun sampai saat sekarang ini belum ada terrealisasi hutangnya. Dan saya sampai sekarang tidak mendapat kejelasan apa-apa dari Ibu Yunita. Dan saya sudah menyampaikan berulang kali somasi kepada Ibu Yunita sebagai tergugat. Baik, berarti Ibu sekarang merasa sangat kecewa terhadap Ibu Yunita. Sangat kecewa Bu. Oh, baik, Ibu sangat kecewa. Dan Ibu menginginkan agar pembayarannya segera dilakukan ya Bu ya? Betul Bu. Oke, baik. Karena utang Bu Yunita ini terbilang cukup besar. Jadi di dalam surat perjanjian Bu Yunita sudah sepakat segera melunasi hutang piutangnya pada saat jatuh tempo. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu Ranawati Bu. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatannya untuk Ibu Yunita sebagai tergugat untuk menyampaikan keterangannya. Silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terus terang, saya saat ini sedang memiliki kesulitan dalam masalah keuangan. Saya bingung bagaimana saya harus membayar hutang saya kepada Ibu Ratnawati. Oleh karena itu, saya menjadi ketakutan sehingga menghindari kontak dengan Ibu Ratnawati. Saya menyadari kalau saya salah melakukan hal itu. Baik Ibu-Ibu, kita sama-sama sudah mendengarkan bahwasanya Ibu Yunita itu telah mengakui kesalahannya karena tidak menjawab somasi dari Ibu Ratnawati. Bagaimana tanggapan Ibu Ratnawati? Sebenarnya saya tidak senang dengan sikap Bu Yunita ini. Kenapa? Seharusnya Bu Yunita itu jujur bahwa dia dalam keadaan kesulitan dalam membayar hutang kepada saya. Karena bagaimanapun hutang itu adalah wajib dibayar. Jadi saya mau ada suatu kejujuran bahwa sampai saat ini dia belum sanggup membayar hutang pada saya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Ratnawati. Selanjutnya Ibu Yunita mungkin ada yang mau disampaikan Bu. Ya Bu, saya mengaku salah dan ingin meminta maaf kepada Bu Ratnawati. Selama ini kami selalu berhubungan baik. Saya tidak ingin silaturahmi di antara kami menjadi terputus akibat kesalahan saya sendiri Bu. Namun saya juga memohon keringanan dari Bu Ratnawati. Dikarenakan kesulitan keuangan yang saya hadapi, saya mohon untuk diberikan keringanan dalam membayar hutang saya. Baiklah, berarti ini Ibu Yunita telah meminta maaf ya kepada Ibu Ratnawati dan memohon keringanan untuk pembayaran hutangnya Bu. Bagaimana Bu Ratnawati selaku penggugat? Dengan begini saya agak lebih tenang. Saya juga mau mempiutangkan uang kepada Bu Yunita dikarenakan saya masih percaya pada Bu Yunita. Hubungan kami selama ini memang selalu terjalin dengan baik. Saya bersedia memberikan keringanan asal Bu Yunita berjanji untuk membayar hutangnya sebelum jatuh tempo. Baik, ini berarti Ibu Ratnawati setuju ya untuk memberikan keringanan kepada Bu Yunita. Bagaimana Bu Yunita? Terima kasih Bu atas keringanannya. Saya berjanji akan melunasi semua hutang saya dalam 3 bulan ke depan. Baik, artinya pihak tergugat sudah berjanji untuk membayar hutangnya dalam 3 bulan ke depan Bu. Apakah Ibu Ratnawati selaku penggugat memberikan kesempatan untuk Ibu Yunita? Iya Bu, saya bersedia memberikan kesempatan. Oh, baik, Ibu-Ibu, apakah kita bisa katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Iya Bu, Ya, saya sepakat. akan segera melunasi hutang saya sesuai dengan kesepakatan hari ini. Bagaimana Bu penggugat? Saya juga sepakat Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu penggugat dan tergugat. Alhamdulillah Bu, apa yang telah diutarakan oleh Ibu penggugat dan Ibu tergugat telah mencapai kesepakatan bahwasanya Ibu tergugat akan membayar utangnya dalam 3 bulan ke depan ya Ibu-Ibu. Nanti naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi namanya. Terima kasih ya kepada Ibu-Ibu. Semoga hubungan dan rasa kepercayaan ini tetap terus berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.